Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mak-mak gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Nah, jadi video kali ini adalah kelanjutan juga dari video yang sebelumnya ya Mak, yang waktu hari Senin. Jadi sekarang saya mau beresin belanjaan yang waktu itu saya beli. Jadi ini baru sempat saya tayangin karena kemarin itu durasinya sudah hampir habis, nggak cukup. Jadi videonya beres-beres ini terpisah ya. Yang belum nonton video belanja saya kemarin, silahkan dilihat dulu ya, barangkali kaget kok tahu-tahu ini udah banyak belanjaan, kapan belanjanya. Bisa dicek video yang sebelum ini ya Mak, yang hari Senin. Nah jadi kalau dilihat-lihat ternyata belanjaan saya memang agak banyak juga ya Mak bulan ini. Karena ya kebutuhannya memang segitu-segitunya. Ini juga diusahakan supaya diirit-irit supaya cukup buat 1 bulan. Kalau kita nggak pinter-pinter ngirit dan nggak pinter-pinter milih-milih bahan mana yang harus dipakai duluan, wah semua mah pasti kurang dari sebulan ya, pasti cepet habis. Apalagi yang namanya cemilan, karena cemilan juga termasuk kebutuhan kita ya Mak, kebutuhan makan 2 kali, nyemil dalam sehari, makan utamanya 3 kali. Nah jadi kalau misalnya cemilan cuman segini ya saya beli ala kadarnya aja, karena nanti juga pasti akan kurang yang namanya cemilan ya. Jadi kalau kita nggak sedia sendiri di rumah, kalau lagi lapar kita pasti repot nanti mau kesana kemari. Jadi kalau misalnya nanti cemilan ini udah habis, baru mungkin nanti saya refill lagi cemilannya. Jadi ya saya nggak beli cemilan untuk 1 bulan ya. Kalau saya beli cemilan untuk 1 bulan atau stok untuk 1 bulan itu khawatir nanti tergantung mood ya Mak. Kadang kepengennya cemilannya ini, ternyata udah beli yang ini malah jadi sia-sia gitu ya. Jadi ya kalau cemilan ya tergantung mood aja, nanti kepengennya lagi pengen ngemil apa baru disediain. Meskipun kelihatan segini banyak, tapi tetap aja nih ternyata saya ada yang ke skip nih belanjaannya, nggak beli. Tadi ada deodoran ya, jadi deodoran saya kelupaan nggak beli karena masih ada sebenarnya setengah botol lagi. Jadi ya mudah-mudahan aja cukup ya. Kalau nggak cukup ya nanti kita sharing aja lah. Saya juga punya ada kayak body splash gitu ya Mak. Kalau misalnya paksu kehabisan deodorannya ya campur-campur aja lah, nggak apa-apa ya. Nah jadi ini hasil belanjaan bulanan saya kali ini ya Mak. Udah termasuk telur, buah, terus ada frozen food juga. Sebenarnya telur juga masih ada karena sebelum belanja itu saya sempat nyetok 1 kilo juga dengan harga 29.000. Kalau yang barusan ini 27.000 ya. Nah ini juga sekalian waktu itu saya sebelumnya ini udah beli beras. Ini kami bertiga ini cukup untuk 15 kilo. Sekarang semua udah masuk ke tempatnya masing-masing ya Mas. Seperti biasa lah ya, Mama udah tahu kan saya nyimpannya di mana ya. Di kabinet semua, ada yang bagian bawah sink dan juga ada di bagian bawah kompor. Terus semua ini saya taruh ya sesuai dengan tempatnya aja, supaya orang-orang juga mudah kalau ngambil, nggak banbun-banbun, nggak panggil sana panggil sini. Jadi bisa nemuin semuanya sendiri. Nah, ini bahan-bahan juga masakan di sini semua ya Mak. Semua berpusatnya di dapur. Begitu juga dengan cemilan. Cemilannya ini ya ini mah nyebar aja ya, nyari tempat aja yang kosong. Nyampur juga sama nasi dan mangkok-mangkok saji seperti ini. Gak apa-apa lah, yang penting kelihatan gampang. Kalau misalnya cemilan habis itu langsung kelihatan. Kalau mie seperti biasa juga saya taruh di sini. Nah ini ada juga mie sisa kemarin sempat saya beli untuk sarapan, dan ternyata ini yang ghost pepper ini ya saya kurang suka deh sama pedesnya ya, karena ini pedes pepper banget. Lebih baik saya sih pedesnya pedes cabai asli gitu dibandingkan pepper gitu ya, atau misalnya cabai bubuk itu bener-bener nggak nyaman banget di perut dan di tenggorokan. Dan ini ada telur dan buah. Telurnya itu sisa segitu, sisanya semua saya udah masukin segini. Ya ini nyampur sama stok telur yang 1 kilo yang sebelumnya itu saya tadi sampein ya. Dan ini buah mau saya taruh kulkas.
Sekarang saya mau kasih info penting buat yang mau kulitnya sehat, glowing, dan kencang. Yang namanya skincare atau perawatan tuh nggak mesti dilakukan oleh cewek atau wanita aja loh ya. Tapi laki-laki atau pria juga butuh perawatan. Apalagi sekarang sinar UV itu efeknya makin mudah dirasakan. Seperti munculnya flek-flek hitam, kering, pori-pori juga jadi besar. Karena sunscreen aja tuh sebenarnya nggak cukup, kulit kita juga butuh sesuatu yang melembabkan pada pagi dan malam hari. Untuk perawatan kulit di pagi hari ini ada day cream dari Scarlett yaitu Brightly Ever After. Nah ini punya hero ingredients yang bikin kulit kita nyaman banget. Ada glutathione yang bisa bikin kulit jadi tampak lebih cerah. Ada juga rainbow algae untuk menyamarkan noda atau flek hitam di wajah. Ceramide juga yang jadi pelindung dan mengunci kelembapan kulit. Juga ada aqua peptide glow yang bikin kulit kita makin bercahaya. Seperti yang bisa dilihat, tekstur dari day creamnya ini ringan dan cepat meresap, juga tidak lengket di kulit. Day creamnya ini sangat nyaman digunakan pada pagi atau siang hari, baik indoor maupun outdoor. Dengan packaging seperti ini, ringan, kecil, dan mudah dibawa kemana-mana. Bisa kita taruh tas kalau misalnya kita butuh, kita langsung bisa pakai kemanapun kita pergi. Dan sudah ada double safety, jadi bakalan aman krimnya ya. Sekarang kita lihat night cream Brightly Ever After seriesnya. Nah kalau night creamnya ini juga jangan di skip karena ada kandungan green caviar yang bisa menghidrasi kulit kita, pore away agar pori-pori besar kita tersamarkan. Ada juga hexapeptide 8 yang bikin kulit kencang dan menyamarkan garis-garis halus. Tekstur dari night creamnya ini sedikit thick tapi lebih transparan dibandingkan yang day creamnya. Tapi juga pada saat kita tidur ini tidak akan terasa lengket di kulit. Kelihatan ya kalau kulit jadi lebih lembab dan ada efek glowingnya gitu ya Mak. Meskipun ada glowing ini tidak berminyak, tidak terasa lengket di kulit. Diam di rumah kulit juga harus tetap dirawat meskipun kita nggak keluar rumah. Begitu juga di malam hari, karena kalau kita skip night creamnya, kulit kita keesokan harinya tuh bakalan terasa kering atau malah berminyak yang bisa memudahkan jerawat muncul. Seperti biasa setelah cuci muka dengan facial wash, lalu pakai toner, lalu apply serum Brightly, setelah itu baru apply day creamnya. Begitu juga dengan urutan pemakaian night creamnya ya. Yang pasti sengantuk apapun saya selalu nggak lupa untuk pakai night creamnya karena keesokan harinya tuh kulit bakalan terasa cantik banget. Bikin pede aja meskipun misalnya belum mandi, tapi feeling di kulit cantik, kita juga jadi berasa cantik. Jadi buat yang belum nemuin skincare yang cocok, bisa dicoba Scarlett Brightly Ever After ini dengan harga per produknya 75.000. Link produknya saya simpan di description box ya. Sekarang saya mau membersihkan yang sudah lama banget tertunda. Mama tahu kan kalau warung saya ini liburnya Senin dan Kamis. Jadi ya sekarang saya mau nyelesain semuanya. Nah ini ada area sink semua kotor, rak piringnya juga. Tapi karena rak piringnya ini terbuat dari plastik, jadi gampang banget untuk dibersihkan. Dan dia juga gak bakalan berkarat. Dan juga karena bahannya ini stainless, ya stainless jadi tidak karat gitu ya. Jadi ya mudah juga untuk dibersihkan dibandingkan rak piring yang terbuat dari besi ataupun besi dilapis dengan plastik. Nah itu pasti suatu saat pasti akan karatan. Terus karena di sini itu tempat saya naruh tirisan piring, jadi dinding ini lembab ya Mak. Jadi ya seperti itulah, jarang saya angkat tirisan piringnya, baru sekarang saya bersihkan ya, jadi sudah seperti inilah kotorannya ya. Saya juga membersihkan anti cipratnya karena sudah menghitam, jadi aduh jijai aja liatnya gitu ya. Kayaknya jorok banget sih yang tinggal di sini. Tapi kalau udah bersih seperti ini ya tambah males juga sih mau cuci piring ya, karena gak mau kotor lagi. Tapi by the way itu yang di pinggiran itu bukan kotoran ya Mak, itu bekas lem. Saya pernah taruh kayak selotip gitu ya supaya air gak tembus, tapi gak cocok lah sama saya. Akhirnya saya cabut lagi, lemnya gak kebawa, jadi kelihatannya kotor ya. Tapi itu bukan kotor, padahal sebetulnya adalah lem. Nah ini udah bersih semua alhamdulillah.
Lanjut lagi, saya mau bersihin ini yang sudah berminggu-minggu juga nggak dibersihin sama saya. Minyaknya juga udah kotor. Aduh, pokoknya ini bersihin begini tuh udah jadi rutinitas ya Mak. Karena harus mau nggak mau, capek nggak capek ya harus dibersihin. Karena semua pada nempel di sini ya, binatang-binatang kecil. Dan kadang juga suka saya lihat ada nyamuk di situ. Aduh, jadi nggak sehat aja kelihatannya. Terus saya juga bersihin ini bagian kaca juga yang udah keciprat minyak, nggak tahu berapa kali. Ini sabar banget ya nemenin saya nih, alhamdulillah ya, nggak pernah ngadat, masya Allah tabarakallah. Pokoknya ya sebisa mungkin lah ya saya menyempatkan waktu meskipun kelihatannya itu aja kerjaannya, tapi ya emang begitu ya Mak, karena mau gimana lagi sih, mau milih apa lagi pekerjaannya seperti ini. Karena ya nanti kan diminta juga pertanggungjawaban sama Allah ya Mak, suatu saat nanti. Ya kalau saya dagang mah nggak bakalan ditanya ya kan, itu bukan kewajiban saya ya. Tapi kewajiban saya yaitu yang ngurus rumah, keluarga, nah tanggung jawab ke suami, ke anak. Nah itulah yang harus saya pertanggungjawabkan. Ya masa saya diem aja ngeliat dapur kotor, lompong seperti itu. Emangnya nggak ada gitu ya mau ngebersihin. Pokoknya saya nggak betah sendiri, suka kesal sendiri kadang-kadang, ih udah kotor lagi padahal kemarin baru aja dibersihin. Ya meskipun begitu saya bukan yang OCD gimana gitu ya Mak, tapi nggak betah aja gitulah liatnya ya. Kalau memang udah wayahnya dibersihin ya harus dibersihin lah, masa diem aja ya. Walaupun rumah seuprit, dapur seuprit, tapi saya juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang nyaman buat anggota keluarga supaya terwujud yang namanya baiti janati. Amin, Allahumma amin. Ini saya step terakhir ya Mak, lagi ngelap-ngelap pakai tisu kering karena tadi udah dilap pakai cairan sabun dan lap basah, jadi supaya lebih bersih saya pakai tisu kering lagi. Alhamdulillah semuanya sudah bersih seperti ini, masuk ke dapur pun jadi lebih nyaman ya. Sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Terima kasih banget udah nemenin saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye Mak.